11. Oke. Bapak Ibu, dalam kegiatan ini soal tidak lama, kita hanya di sini sharing aja Bapak Ibu lah. Jadi tidak ada maksud untuk menggurui ataupun apa. Kita berbagi sedikit pengalaman baik yang dialami dan sudah sukses dari kepala sekolah muda yang sangat berbakat, yaitu Bapak Farid Ma'ruf. Ya. Kemudian kita buka dua sesi ya Bapak Ibu ya. Sesi pertama paparan, kemudian sesi kedua nanti tanya jawab. Silakan kalau bila ada hal yang perlu diperdalam lagi nanti kita diskusi bersama. Mungkin itu saja untuk sebagai pemandu acara kepada Bapak Farid Ma'ruf, mohon maaf. Waktu dan tempat disilakan. Bukan Bian kan ada lagi di sini lah. Harusnya bukan panitia inti pengurus inti. Apa ya? Lu juga tahu. Ya. Izin memulai Bapak Ibu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa kembali berkumpul dalam rapat K3S Kecamatan Banjarmasin Selatan. Di sini Pawan belum lagi. yang pertama-tama ulun ucapan yang terhormat kepada Bapak Pengawas yang ulun hormati, seluruh pengurus K3S Kecamatan Banjarmasin Selatan dan seluruh kepala sekolah di K3S Kecamatan Banjarmasin Selatan. Izin di sini ulun sedikit membagikan praktek baik yang ada di sekolahan. Jadi di sini ulun mengambil temanya strategi pembelajaran berkarakter, efektif dan menyenangkan. Kenapa ulun mengambil tema ini? Karena salah satu konsen ulun di sekolahan itu bagaimana di sekolahan itu hadir, menyenangkan, dan anak-anak rindu dengan sekolahannya. Jadi anak-anak itu di sekolahan ketika pulang ingat loh sekolahannya lagi. Jadi di sekolahan itu apalah lagi yang dibawakan bapak ibu guru besok. Nah jadi sangat dirindukannya karena di sekolahan tadi menyenangkan. Kemudian next Bu. Kemudian ulun yang pertama membahas yang pembelajaran berkarakternya dulu. Jadi untuk pembelajaran berkarakternya biasanya kami pembiasaan 3S-nya dulu kami terapkan ketika siswa datang ke sekolahan. Wajib siswa itu melakukan 3S, itu senyum, salam, dan sapa. Begitu juga gurunya harus senyum juga lawan muridnya. Jadi ketika siswa datang itu kami wajibkan siswa itu harus memberi salam lawan guru, menyapa guru juga. Itu sangat berdampak sekali terhadap karakter siswa. Jadinya datang, assalamualaikum Bapak, assalamualaikum Ibu. Nah itu semua anak-anak alhamdulillah sudah menerapkan di sekolah kami. Jadinya datang, senyum, memberi salam, menyapa guru, dan itu sangat-sangat berdampak sekali terhadap karakter siswa di sekolah. Kemudian kami juga sebelum memulai pembelajaran itu kami biasakan membaca Al-Quran dulu, paling tidak 1 surah, 2 surah sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian kami juga tidak lupa melaksanakan sholat dulu, sholat duha, sholat zuhur. Jadi siswa itu datang sholat, anak bulikan sholat juga dulu. Nah, alhamdulillah sudah diterapkan di sekolah. Kemudian juga berdoa sebelum dan sesudah belajar
Mungkin ini sudah diterapkan lawan Bapak Ibu semuanya lah. Oke. Jadi ngarannya ulun melajari ikan berenang. Melajari yang sudah profesional. Melajari orang yang sudah. Kemudian next, Bu. Ayo mengurangi stres. Gurunya stres ya Pak. Nah, ini tadi ulun ada kelupaan sedikit. Jadi waktu pagi itu guru-gurunya hadir menyambut siswa. Begitu juga kepala sekolah kalau bisa kita sebagai kepala sekolah mencontohkan datang pagi-pagi untuk menyapa siswa, karena guru dan siswa itu juga tergantung bagaimana kepala sekolahnya. Kalau kepala sekolahnya menghargai waktu, maka guru-guru dan siswanya juga bisa menghargai waktu. Kemudian dalam mindful learning yang diterapkan di sekolahan, kami mendorong siswa meningkatkan konsentrasi, mengurangi stres sebelum pembelajaran dimulai. Ini biasanya kami ada beberapa hal yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai agar meningkatkan konsentrasi siswa tadi, mengurangi stres sebelum pembelajaran dimulai. Next, Bu. Nah, ini salah satunya sebelum siswa belajar bisa diterapkan ice breaking. Jadi siswa itu datang dalam keadaan happy lah sebelum belajar, hatinya senang. Nah, jadi bisa ice breaking ini banyak macamnya sebelum pembelajaran dimulai. Bisa dengan tepukan-tepukan yang meningkatkan konsentrasinya. Contohnya tepuk 1, tepuk 2. Nah, itu salah satu contoh meningkatkan konsentrasinya sebelum pembelajaran dimulai. Banyak macamnya gula, Bapak Ibu, ice breaking ini sesuai kreativitas gurunya. Kemudian sebelum pembelajaran dimulai, kami juga biasanya penyanyian dulu supaya anak-anak itu senang lah sebelum belajar. Bisa dengan lagu daerah sebelum belajar, menyanyikan lagu nasional, lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, lagu rukun sama teman. Bisa juga lagu PLS 3N diterapkan sebelum belajar. Jadi ketika lomba, anak-anak itu sudah hafal. Nah, ini contohnya, bisa diputar loh. Nah, ini contohnya sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak berbaris dulu, melakukan ice breaking, menyanyi bersama-sama, agar mereka sebelum belajar itu hatinya sudah dalam keadaan yang baik. Nah, jadi dengan seperti ini, anak-anak itu sebelum belajar hatinya sudah dalam keadaan sesuatu yang positif lah, hatinya dalam keadaan yang positif, sehingga lebih baik lagi mereka dalam menyerap pembelajaran. Next, Bu. Oh, ini salah satu website dari pemerintah yang bisa kita pakai, yaitu Rumah Pendidikan. Di sini banyak hal-hal yang bermanfaat yang bisa menjadi referensi kita. Yang bisa menjadi referensi kita, guru-guru kita
seperti bagaimana pelaksanaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, album lagu anak. Kemudian next Bu. Next. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu juga bisa mengambil sumber belajar, latihan-latihan soal, sumber-sumber buku pembelajaran untuk pembelajaran di kelas. Ini bisa digunakan sebagai referensi. Silakan next Bu. Nah, kemudian dalam meaningful learning, pembelajaran bermakna dalam menghubungkan teori di kelas dengan realitas kenyataan, biasanya kami menjadwalkan paling kada 1 semester itu sekali membawa anak-anak untuk pembelajaran di luar kelas. Contohnya seperti berkunjung ke museum, kebun binatang, alam terbuka, peternakan, perpustakaan. Jadi di sana siswa bisa belajar secara realitas, melihat kenyataan yang ada di pembelajaran yang ada di buku, dipelajarinya secara langsung, secara real. Bisa diputar. Ini salah satunya ketika siswa belajar pembelajaran mulak, belajar bermacam-macam permainan tradisional. Nah, dengan pembelajaran di luar kelas, anak siswa-siswa kita bisa secara langsung melihat bendanya. Misalnya pembelajarannya tentang permainan tradisionalnya, bisa melihat secara langsung permainannya. Kalau pembelajarannya tentang IPA, bisa melihat tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan secara langsung, dan lain-lain. Kemudian next juga. Nah, kemudian untuk joyful learning-nya, kita menghadirkan rasa senang, motivasi belajar, dan rasa puas dalam proses pembelajaran dengan memanfaatkan papan interaktif digital secara optimal. Nah, jadi insya Allah semuanya Bapak Ibu sudah dapatlah di sini TV digital. Ada yang belum dapat lah Bu? Ya, alhamdulillah semuanya sudah dapat lah. Nah, itu kalau bisa kita manfaatkan semuanya secara optimal, dipakai. Next Bu. Nah, karena next Bu. Nah, karena papan interaktif digital yang diberikan oleh pemerintah itu memenuhi seluruh gaya belajar siswa kita, seperti visualnya, penglihatannya, kemudian audio, pendengaran, kemudian kinestetik, gerak atau sentuhan. Jadi kita usahakan PID ini atau papan interaktif digital ini dipakai oleh seluruh guru. Jadi kalau di sekolahan kami, guru itu wajib seminggu 1 kali menggunakan PID ini. Nah, karena ini termasuk dalam pembelajaran mendalam juga ini. Nah, jadi dengan PID ini sangat-sangat meningkatkan antusias dan pemahaman siswa.
apabila guru bisa memanfaatkannya secara optimal. Kemudian bagaimana kalau guru tersebut tidak bisa menggunakannya? Biasanya kami adakan kolaborasi lah. Kolaborasi guru kelas 1, 2, 3 kolaborasi memakai, guru kelas seperti mana kolaborasi menggunakannya. Next, Bu. Nah, mungkin ini yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Ulun ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyimak yang ulun sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Ulun akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu, itulah tadi sedikit berbagi praktek baik dari Bapak Farid Ma'ruf dari Muhammadiyah 5. Silakan kepada Bapak Ibu kalau ada sharing-sharing sedikit, kemudian ada hal-hal yang perlu dipertajam, waktu dan tempat kami persilakan. Karena video kan apa yang main Bukan ini. Bapak Ibu ada? hidup. Oke. Bisa lihat aja. Nah, itu. Ada. Khususan. Hadiahnya yang Silakan Bu ini, yakin Bu ini ada sesuatu yang sangat. Kalau ulun lebih mengharapkannya masukan daripada pertanyaan. Bener nu kisahnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bapak Farid. Tuhan ada sedikit aja pertanyaan, tapi mungkin jawabannya nyaman aja. Yang pertama Pak, pembiasaan pianti. Pembiasaan pian tadi kan ada beberapa, kayaknya banyak tadi lah. Dan ulun kebetulan juga menerapkan juga, cuma kami harinya itu berganti-ganti. Nah ada pian nih kayak apa Pak? Apalagi tadi kayak sholat duha tadi itu setiap hari gak Pak? Atau ada hari-hari khususnya? Kalau kami itu kan setiap hari Jumat aja itu kayak itu. Nah kalau pian itu kayak apa? Kemudian study tour tadi Pak, pian ke museum dan kemana itu pembiayaannya dari mana Pak? Masalahnya kami ini negeri Pak kan? Apakah di swasta nih kayak apa? Kemudian dari kegiatan pian, berbagi praktek pian ini yang pian rasakan itu seperti apa? Entah karakter-karakternya nih yang apa ya, ada indikator khususnya kan yang pian rasakan itu seperti apa? Itu aja Pak, makasih. Terima kasih Ibu Bu Eni atas pertanyaannya. Yang pertama tentang jadwal sholat duha di sekolah tadi. Kalau di sekolah kami untuk jadwal sholat duha itu dari jam 7.45 Bu, hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis 4 hari Bu. Dan Selasa, Rabu, Kamis kami mengadakan sholat duha. Ini ada setiap hari, karena di hari-hari lainnya bisa diisi kegiatan yang lain. Hari Jumat itu bisa Jumat takwa biasanya paginya, Sabtunya senam paginya, jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kemudian untuk pembiayaan tadi lah keluar pembelajaran di luar sekolah tadi, biasanya guru-guru itu merencanakan dulu Bu mau kemana, pembelajarannya disesuaikan dulu sesuai yang ada di pembelajaran. Cocok ada lawan yang di study tour tadi, misalnya molok tadi ke tempat permainan tradisional. Biasanya kami menyewa taksi itu kami tawarkan dulu ke biasanya di grup orang tua ditawarkan oleh gurunya. Jadi disampaikan oleh guru ada rencana untuk pembelajaran di luar sekolah, bagaimana pendapat Bapak Ibu guru itu, biayanya sekian disampaikan. Kalau beliau setuju, orang tuanya berangkat. Tapi tidak memaksa bagi yang Karawang.
paling ada jual dari sekolah membantu kalau untuk siswa yang kurang mampu tadi. Jadi paling jadi Oke. Terus efeknya Pak, kayak apa efeknya yang Pian rasakan dari kegiatan yang ada itu? Adakah indikator khususnya? Iya, kayak aku takut. ada lagi loh, kamu lihat lagi. Laptopnya di sana loh. Jadi untuk keberhasilannya yang dirasakan, misalnya ketika siswa tadi memberi salam pas datang, tentunya sangat berdampak baik untuk siswa. Jadinya kada perlu disuruh lagi, sudah memberi salamnya, sudah kebiasaan lah. Jadi kebiasaannya dampak dari kebiasaan yang kami lakukan tadi. Kayak sholat tadi misalnya, kan sudah salam disuruh lagi, sudah bau duannya pagi itu langsung masuk ke musola, kada sudah disuruh lagi. Jadi menurut pendapatnya itu tadi, karena sudah menjadi kebiasaan, jadi siswa itu kebiasaan baiknya sudah melekat di dirinya. Jadi kalau sudah disuruh laginya sudah bisa berbuat baik. Oke, mungkin itu. Indikator penilaiannya ada nggak Pak? Ada kan tadi? Ada kalau misalkan Pak, satu siswa itu 90% mengikuti sholat duha, misalkan kayak itu Pak. Itu sudah nyari. Ada dah atau perasaan kita melihat itu Pak? Indikator penilaiannya mungkin secara penglihatan juga ya. Sejauh ini semuanya berjalan lancar dan diikuti oleh seluruh siswa. Jadi 100% berhasil itu. Alhamdulillah. Jadi terima kasih. Terima kasih juga. Oke, gimana Bu Eni? Halo, Bu Eni cantik. Oke. Silakan, ada. Lu nanti ada slide yang terakhir itu yang terima kasih itu, yang terima kasih ujung. Sama-sama. Nah, kenapa lu namanya terima kasih ini masukkan di sini? Yang pertama, ketika kita bikin namanya KSP, ada sebanyak 4 bab. Kata kunci pertama itu ada di karakteristik sekolah. Ya lah. Karakteristik itu akan berubah ketika kita ingin membuat KSP itu perubahannya 4 sampai dengan 5 tahun. Oke. Dapat karakteristik itu Bapak Ibu sekalian akan muncul di bagian yang kedua, namanya visi misi dan tujuan. Tuh, unggul, modern, integrasi dan berkemajuan. Kemudian yang akan berubah setiap tahunnya itu adalah pengorganisasian di dalam pembelajaran dan evaluasi dan pembinaan. Nah, ketika kita bikin sesuatu, biasanya KSP itu bendanya benda mati, bukan benda hidup. Yang tersimpannya itu di dalam laci meja kepala sekolah atau meja guru dan seterusnya. Coba mau kita ulas sedikit Bapak Ibu sekalian, dia punya unggul. Unggulnya di mana? Yang gambar unggul bahwa visi itu punya unggul dari karakteristik di bagian depan. Kenapa? Karena itu menentukan dari visi misi dan tujuan. Modernnya di mana? Modernnya di mana? Ketika bicara tentang integratifnya itu apakah dia akan berbicara berhubungan dengan pembelajaran yang akan digabung 2 sampai 3 mata pelajaran atau seperti apa? Nah, itu yang perlu kita pahami dulu nih. Kemudian berkemajuan. Jadi ini bagus, hari ini sudah ada mengulas masalah Zoom learning-nya, mindful dengan Saiful learning-nya. Itu di bagian babnya 3 dari KSP. Tetapi yang perlu diulas di awal itu nanti di tahun ajaran 2002 dan 2003 adalah karakteristiknya dulu dibutuhkan.
Kami mengambil ini faktornya karena satu, rapor pendidikan kami rendah di sebagian sini. Kan bila rapor pendidikan sekarang ini Bapak Ibu sekalian itu mencakup namanya 8 standar pendidikan nasional. Bagian atas yang disebut dengan standar SKL, ada yang disebut dengan literasi, numerasi, dan karakter. Dia yang kita ada bagian SKL-nya. Dan itu bagian yang utama. Jadi perlu juga nanti ketika ini sudah dapat hasilnya, disarankan nanti apa sih yang mau dicapai selama setahun dalam namanya RKT, rencana kerja tahunan kepala sekolah yang ditayangkan oleh kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini bagus bahwa sudah luar biasa ini, sudah berani walaupun dia bukan pilotingnya PM. Ada bukan PM seharusnya kayak Ibu Eni, Ibu Wiwi, Ibu Hajar Erna, Ibu Mariati kan piloting PM nih. Kemudian Ibu Novi kan luar biasa nih. Ada piloting PM-nya yang paham luar Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, bila bikin yang namanya RPP modul ajar itu harus selaras dengan visi dan tujuan sekolah. Apapun yang dimasukkan wajib masuknya ke bagian di bab 2, yaitu disesuaikan dengan visi, misi, dan tujuan sekolah. Misalnya anggulnya di mana, modernnya di mana, integratifnya di mana, berkemajuan di mana, sehingga antara RPP, kegiatan sekolah, dan semua itu sesuai dengan aturan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Pak Taufik. Masukannya lah Pak Farid lah, luar biasa. Berikutnya Ibu Nina ya, silakan. Terima kasih Bu Lisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Bapak tadi luar biasa sudah berbagi praktik baiknya hari ini. Kami ingin menanyakan, kan sekolah Muhammadiyah ini terkenal disiplin lah, bagus kayak gitu ya lah. Bagaimana pembiasaan di pagi hari itu Bapak memulainya? Apakah di jam berapa gitu? Apakah di jam sebelum kegiatan pembelajaran? Jadi jam berapa anak-anak bisa hadir? Apakah semua guru itu terjadwalkan atau bertiket untuk pelaksanaan kegiatan pembiasaan di pagi hari? Terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. 6 kayak. Jadi untuk Ada yang ujungnya. penjadwalan pembiasaan pagi tadi kan, untuk pembiasaan pagi itu kami menerapkan di sekolah kami untuk masuknya jam 7.45 sudah harus di sekolahan seluruh guru maupun siswa. Untuk jadwal menjaga siswa, menyambut siswa tadi kami jadwalkan itu guru-gurunya kami bagi. Jadi sehari itu bisa paling kadang 3-4 guru sehari dibagi sampai hari Sabtu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Senin gurunya kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Hari Selasa kelas 5, kelas 6, kemudian guru novel. Kami di situ ada 2 sekolahan. Jadi kalau membaginya sampai hari Sabtu beda. Jadi itu banyak kurangnya. Iya, lebarnya gabungan kan. Jadwal apalagi tadi ya Bu? Selain betul. Kegiatan pembiasaan paginya bulan. Iya, apakah masuk di jam 7.45 itu apa sebelumnya Bu Hardian melaksanakan di lapangan? Iya. Jadi biasanya kami untuk pembiasaan pagi itu setelah jam 7.45. Untuk hari Senin itu sama, kita upacara bendera semua. Kemudian sholat duha. Setelah sholat duha baru masuk ke kelas. Hari Selasa itu siswanya jam 7.45 langsung sholat duha. 7.45 sholat duha. Sebelum sholat duha itu siswa berkumpul di lapangan kayak tadi Bu.
7.45 siswa berkumpul di halaman dulu, kumpul semuanya. Kami mengadakan ice breaking dulu, kemudian menyanyi bersama-sama lagu nasional, misalnya lagu daerah dulu. Baru kemudian membaca surah, paling kadang 1 surah. Setelah itu baru siswa kembali ke kelas, lalu sholat duha. Sholat duhanya ada yang di musola, ada yang di kelas. Nah, jadi itu kebiasaan pagi sampai hari Rabu, Kamis. Kemudian hari Jumatnya Jumat Takwa, baca Ad-Duha sampai Anas di hari Jumat. Dari jam 7.45 itu Jumat Takwa, kemudian diisi pidato siswa setelah baca surah, pidato atau berceramah siswanya. Kemudian hari Sabtunya senam, paginya. Nah, mungkin itu kegiatan pagi kami. Terima kasih, Bu. Oke, silakan. Ada penasaran hanya sedikit, berbagi sedikit. Ibu kan tadi menanyakan tentang kegiatannya ini dilakukan kapan? Apakah sebelum jam 07.45 kayak itulah? Nah, kalau kami Bu Ai dahulu memang seperti itu sebelum jam pembelajaran dimulai. Tapi ujar kami kan punya pengawas hebat Bapak Sahrani, Sidin kan ahli di bidang itu. Nah, Sidin memberi kabar yang bagus kalau menurut ulun itu bisa dijadikan jam kokurikuler ya Bu Ai. Jadi bisa masuk dari jam 8 itu sampai jam kokurikuler yang pian anu ya kan gitu. Nah, jadi tidak harus sebelum jam pembelajaran. Itu bisa dimasukkan ke jam kokurikuler. Jadi kayak itu Bu Ai. Kemudian masalah guru yang menjaga tadi apa? Itu kan bisa guru piket Bu. Jadi setiap hari guru piket disuruh nih. Jadi selain menyambut anak-anak kan misalkan ada tamu itu yang menyambut berdahulu. Jadi kayak itu pakaiannya boleh kalau wadah kami seperti itu. Terima kasih Bu. Gimana Bu Dina? Oke, boleh satu lagi. Kembali ke Bapak malah. Kan tadi ada pembiasaan di pagi hari jam 7.45 dan bisa dijadikan jam koridor kata Ibu ini ya. Yang belum pernah juga dikasih tahu Bapak kami oleh pengawas. Kemudian penasaran nih, seandainya anak-anak itu terlambat, apakah ada sanksi saat kegiatan tersebut? Kalaupun ada sanksinya, kegiatan apa yang mereka harus lakukan? Itu aja Pak, makasih. Penutup ya Bu ya? Iya, karena kita hampir 1 jam sudah ini. Silakan Pak Farid. Ini biasanya kalau di tempat kami berikan sanksi untuk siswa yang terlambat tuh yang ringan-ringan aja Bang Bu. Kayak bersihkan sampah. Paling berat paling membersihkan toilet lah. Jadi ada sanksi juga dari sekolah kami untuk siswa yang terlambat. Itu bervariasi juga. Ada yang bersihkan sampah, ada yang bersihkan toilet, ada yang disuruh menulis jangan tidak, saya berjanji tidak akan terlambat lagi berapa kata gitu. Mungkin itu bervariasi juga. Terima kasih Pak Farid atas tanggapannya. Terima kasih kepada Pak Taufik tadi memberikan pencerahan kepada kita, Ibu Eni dan Ibu Nina. Itulah yang dapat dibagikan oleh Kepala Sekolah Muda kita dari Muhammadiyah 5. Ya, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat inspirasi kita sedikit. Tapi di sisi lain kita juga punya masing-masing di sekolah ya Bapak Ibu. Intinya kurang lebih tapi tetap ada masukan-masukan. Nah, disampaikan Pak Taufik tadi benar kata pembelajaran mendalam kemarin memang ada kegiatan intra dan kokurikuler. Nah, yang disinggung oleh Ibu Eni dan Ibu tadi kaitannya ke kokurikuler. Ini kalau kami di Kelayan Timur 2 nih, saat ini Timur 2 ya belum menyambut kami 2 karena baru gitu. Jadi udah memang baru sedikit memasukkan kokurikulernya itu jam 7.45 sampai
sampai jam 8.20 1 jam pembelajaran. Nah, jadi disitulah kegiatan yang kami atur setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis ada jadwal-jadwalnya. Sampai baru nanti jam 8.20 kegiatan pembelajaran. Oke, itu saja dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan dan kehilafannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada